Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dalam Microsoft Excel. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 30 rumus yang wajib diketahui oleh PPIC. Tentunya rumus-rumus tersebut saya peroleh dari pengalaman saya sebagai PPIC selama kurang lebih 14 tahun. 8 tahun di perusahaan lama dan 6 tahun di perusahaan yang saat ini saya tempati. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe channel ini dan berikan masukan yang positif untuk berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh rumusnya. Saya akan membagi menjadi 3. Yang pertama, di sini terdapat rumus dasar umum, yaitu tidak hanya sebagai posisi PPIC, tapi posisi umum pun juga sebaiknya menguasai rumus dasar ini sebanyak 17 rumus. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai Production Planning dan Control atau PPC. Di sini terdapat 6 rumus yang menurut saya ini adalah wajib diketahui. Dan terakhir adalah sebagai inventory control. Di sini terdapat 7 rumus yang sebaiknya diketahui oleh seorang yang mempunyai posisi inventory control. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, dimulai dari yang umum terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kita terdapat rumus sum. Sum itu dengan sederhana bisa digunakan dengan seperti ini ya teman-teman. Dijumlahkan sum. Jadi 200 tambah 500 tambah 100 sama dengan 800. Lalu sum if. Sum if itu pengertiannya adalah bagaimana kita menjumlahkan dengan menggunakan satu kondisi kriteria. Di sini kita akan menggunakan kondisi kriteria apabila data berisikan data apel. Jadi sum if kita pilih range-nya terlebih dahulu. Lalu kita pilih kriterianya range tersebut seperti apa. Dan terakhir baru kuantitinya seperti apa. Jadi seperti itu. Di sini apel ada 1, jumlahnya adalah 60. Lalu berikutnya adalah sum if s. Hampir sama dengan sum if, hanya saja pada sum if s ini adalah memiliki lebih dari satu kriteria. Saya contohkan di sini durian dan Palembang. Sum if s, kita pilih range-nya dulu, baru kriteria range pertama, misalkan saya menggunakan nama buah, kriterianya adalah di kolom J10 ini. Berikutnya adalah kota, kriterianya adalah di kolom J10, tadi I10 sekarang J10, kurung enter. Jadi di sini dapat dilihat durian Palembang ada 320. Diperoleh dari 80 piece ini. Maaf, dari 150 piece ini ditambah 170 sampai dengan 320. Kemudian adalah subtotal. Subtotal ini biasanya kita gunakan apabila kita memfilter data, hanya data-data tertentu saja yang akan dimunculkan subtotalnya. Di sini ada beberapa kriteria, ada banyak, lebih dari satu. Saya akan menggunakan fungsi sum. Sum di sini adalah angka 9, oleh karena itu saya masukkan angka 9. Lalu saya pilih seperti ini. Dari atas pun juga nggak masalah, boleh seperti ini. Tutup kurung, enter. Sekilas mirip dengan sum. Akan tetapi apabila kita filter data, misalkan kita filter data tertentu
Sebagai contoh di sini saya hanya memilih misalkan durian seperti ini ya teman-teman, durian, dan tentunya blank juga perlu dipilih. Nah, karena data kita di blank ini ya, di blank ini ternyata subtotal dan nilainya adalah 790. Oke, di sini saya buka kembali. Lalu berikut adalah rumus average. Average itu digunakan dengan cara average. Kita pilih nomornya, misalkan rata-rata dari poin 3 ini, kurung enter. Di sini adalah 100 piece. Misalkan saya pilih dari F4 seperti ini teman-teman ya, maka nilainya masih genap. Saya agak kacaukan sedikit. Di sini misalkan saya masukkan angka 140. Di sini saya masukkan angka 155. Sini saya ganti ke 83 misalkan. 83 misalkan 97. Di sini rata-rata masih, saya maaf belum menggunakan rumus average seperti ini ya. Nah, diperoleh rata-rata adalah 102,92. Nah, berikut adalah fungsi round. Round itu ada pembulatan. Contohnya sebagai berikut, round 0 berarti dibulatkan ke 0 digit ya. Kemudian round jika bernilai negatif, pertama kita bernilai positif dulu. Round 1 berarti dibulatkan ke 1 digit. Di sini rata-rata adalah 102,92. Kemudian kita menggunakan fungsi round 1 berarti dibulatkan ke 1 desimal di belakang koma. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita gunakan round min 1, maka dia akan dibulatkan sebanyak 1 desimal di depan koma. Jadi 102,92 menjadi 100. Kalau misalkan kita pilih misalkan di angka 2. Di angka 2 apa yang akan terjadi teman-teman? Ternyata tetap ya 102,92 karena dia 2 digit di belakang koma. Kita masukkan lagi, kembalikan ke min 1 seperti ini. Berarti ini angka pembulatannya adalah 100. Lalu VLOOKUP. VLOOKUP itu artinya kita melihat data secara vertikal. Referensinya adalah terhadap baris. Pada kolom keberapakah data tersebut tersedia? Maaf, pada kolom benar. VLOOKUP kita pilihkan misalkan durians. Lalu di sini kita hitung 1 2 digit. 2,0 kurung. Di sini dapat dilihat walaupun durian di sini terdapat beberapa baris, maka baris yang paling atas ini yang dilihat oleh rumus VLOOKUP. Karena itu teman-teman perlu berhati-hati manakala menggunakan fungsi VLOOKUP. Hanya satu referensi saja yang akan digunakan. Apabila teman-teman akan menjumlahkan, sebaiknya teman-teman menggunakan rumus SUMIF atau SUMIFS agar datanya tidak salah. Karena sekali lagi VLOOKUP hanya referen terhadap data paling teratas. Lalu berikutnya ada rumus index dan match. Index dan match ini seperti ini. Index misalkan durian seperti ini, kita pilih. Lalu matchnya adalah sesuai dengan data ini. Lalu lookup array-nya adalah di atas ini. Dan match start-nya adalah 0. Kurang 2 kali. Ini 140. Di sini sama fungsi match ini sama dengan fungsi VLOOKUP. Dia akan melihat data paling atas.
Kalau VLOOKUP itu kan ke kanan. Apabila data angka ini ada di sebelah kiri, maka fungsi index dan match ini adalah lebih tepat untuk digunakan. Karena tidak bisa kita VLOOKUP datanya tuh ke sebelah kiri data kolom kita, nggak bisa. Kecuali menggunakan fungsi index dan match baru bisa dilakukan. Lalu fungsi if. If ini adalah artinya jika. Misalkan sebagai contoh, saya ingin jika di sini apple, maka nilainya adalah benar atau true. Jadi if data sama dengan apple, maka true. Jika tidak, maka false. Nah, maka di sini akan muncul kata true karena di sini if adalah fungsi jika. Jika kondisi A maka apa, kondisinya seperti apa, dan jika tidak maka seperti apa. Misalkan apel, jika apel maka beli, kita akan beli. Jika bukan apel maka tinggalkan. Maka kita seperti ini. Nah, karena di sini datanya apel, maka kita beli. Misalkan saya ganti di sini durian, maka tinggalkan. Berubah ya. Jadi fungsi if ini adalah kondisi seperti apa, maka akan menjadi seperti apa. Lalu fungsi n ini berlaku jika dua kondisi ini memenuhi syarat, maka akan memenuhi fungsi tersebut. Jika apel malang, maka saya akan beli. Jika tidak, maka saya akan tinggalkan. Berarti if n di sini adalah apel, koma sama dengan apel dulu. Lalu kondisinya kotanya adalah Malang. Saya tidak mau apel USA, saya mau apel Malang misalkan. Maka saya akan beli. Jika tidak, maka saya akan tinggalkan. Seperti ini. Ini apabila salah satu kondisi kita rubah, misalkan apel USA. Di sini maka akan berubah menjadi tinggalkan. Kembalikan lagi ke Malang, maka saya akan beli karena di sini apel dan Malang. Begitu pula misalkan di sini ganti jeruk, dia akan tinggalkan. Kita kembalikan lagi ke apel, kita akan beli. Lalu fungsi or ini adalah apabila salah satu kriteria ini terpenuhi, maka fungsinya adalah bernilai benar atau true. Jika tidak, maka fungsinya adalah bernilai false. Sebagai contoh, jika atau ini salah satu terpenuhi, or apple koma sama dengan Malang, beli, koma tinggalkan. Jadi seperti ini. Karena salah satu terpenuhi, maka saya beli. Misalkan salah satu saya ganti, tetap saya akan beli. Namun jika kedua-duanya diganti, maka tinggalkan. Jadi apapun yang berasal dari Malang saya akan beli. Apapun yang berupa misalkan apel, saya akan beli. Sekalipun dia apel USA, saya akan tetap beli karena salah satu kondisi kriteria terpenuhi, maka fungsi tersebut terpenuhi atau bernilai true. Masuk ke berikutnya adalah if error. Kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Di sini misalkan adalah durian. Kita ambil data di sini di E dan F. Kemudian 2,0. Seandainya di sini saya hapus, misalkan saya ganti menjadi pizza gitu, maka nilainya adalah NA. Bagaimana agar tidak menimbulkan NA? Maka saya harus menggunakan rumus if error. Jika terjadi error, maka nilainya adalah 0 atau blank seperti ini. Jadi datanya adalah blank. Nah, berikutnya adalah bananas. Di sini teman-teman bisa lihat bananas di sini adalah digitnya ada banyak di belakang ya. Nah, untuk menghilangkan digit tersebut kita akan menggunakan fungsi namanya fungsi trim. Kita pilih datanya, tutup kurung,
Bentar. Nah, di sini teman-teman, seandainya rumus ini saya hilangkan, teman-teman bisa lihat ini adalah fungsi trim ini menghilangkan spasi yang tidak perlu. Jadi ketika setelah badana di sini adalah ada spasi, maka spasi tersebut adalah dihilangkan. Oke. Lanjut ke fungsi berikutnya adalah fungsi left. Sekarang saya akan mengambil data drive chain fit. Ini saya akan ambil data drive chain. Kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita akan ambil 11 digit. Mulai dari yang terkiri. Maka akan keluar di sini adalah drive chain. Fungsi mid adalah kita mengambil sebagian data, yaitu dari fungsi nilai angka tengahnya. Misalkan mid, saya akan mengambil data misalkan chain. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari digit ke-7. Lalu kita ambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Jadi akan teroleh scan seperti ini. Lalu right adalah kita ambil data dari sebelah kanan. Sini kita coba pilih teksnya terlebih dulu atau pilih cell terlebih dahulu. Lalu kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan ambil 9 digit paling kanan. Akan muncul chain hit. Yang terakhir adalah fungsi main. Di sini misalkan terdapat packaging sebanyak 80 pieces, goods atau barang sebanyak 40 pieces. Maka set yang bisa dimasukkan ke dalam dus adalah min jumlah packaging dengan jumlah barangnya. Maka diperoleh ada 40 pieces. Itu adalah tentang yang general. Sekarang kita akan membahas terkait dengan fungsi PPC. Sebagai contoh di sini adalah date. Nah, jika dapat data date ini, maka kita perlu membuatkan rumus date. Kita pilih year-nya terlebih dahulu. Kita akan pilih month, lalu kita akan pilih date. Bagi teman-teman yang baru mendapatkan fungsi date ini, teman-teman dapat melihat video yang lebih detail tentang pembahasan fungsi date ini pada video yang saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, berikutnya adalah laporan penjualan digabungkan dengan tanggal. Misalkan laporan penjualan adalah G5, kemudian kita pilih tanggal, misalkan adalah H4. Maka teman-teman dapat lihat di sini datanya menjadi angka ya. Nah, agar tidak terlihat seperti angka, maka kita perlu menggunakan namanya fungsi teks. Jadi kita gunakan teks di sini H4, kemudian ambil sebanyak berapa digit di sini, date, month, year. Kita ambil di sini teksnya adalah di kolom H3, formatnya adalah DD strip biru strip, lalu strip lagi. Yang terakhir adalah year 4 digit, 2 digit, 2 digit. Klik Y. Iya, berkurung. Di sini agar ada tanda spasi, maka kita perlu tambahkan spasi. Dan tanda N di sini sebelum teks. Nah, laporan penjualan di sini saya agak besarkan dikit. 25 Oktober 2021. Jadi akan lebih jelas terbaca teman-teman ya. Kemudian end of month itu adalah
akhir bulan. Akhir bulan referensi adalah tanggal hari ini. Akhir bulannya adalah bulan ke-0. Maka akhir bulan ini akan jatuh pada tanggal 31 Oktober 2021. Bagaimana dengan bulan yang akan datang? Maka kita akan menggantikan ini dengan angka 1. Akhir bulan-bulan depan adalah tanggal 30 November 2021. Dan seterusnya. Oke, kita masukkan ke workday. Workday ini digunakan apabila kita terdapat data tanggal mulai suatu pekerjaan, lead time berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan, dan hari libur. Di sini kita akan gunakan rumus workday. Berarti ini jam kerja normal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya teman-teman ya. Workday. Lalu kita pilih start date-nya adalah dari tanggal 18 Oktober. Lead time-nya adalah sebanyak 10 hari. Holidays-nya saya akan pilih di sini holiday yang sudah saya buatkan. Tutup kurung. Kita gunakan enter. Maka 10 hari setelah tanggal 20 Oktober. Setelah tanggal start date-nya setelah tanggal 18 Oktober 2021 maka jatuh pada tanggal 2 November 2021 ya. 10 hari setelah 18 Oktober adalah tanggal 2 November. Berikutnya kita akan menggunakan rumus network days. Apa bedanya network days dengan workday? Workday itu secara default adalah menganggap hari Sabtu dan hari Minggu adalah weekend. Jadi tidak dihitung sebagai hari kerja. Untuk network days, kita dapat menentukan weekend itu terjadi pada hari apa. Sebagai contoh, kita akan menganggap misalkan hari Sabtu adalah weekend. Oleh karenanya, agar Sabtu tidak dihitung, maka kita gunakan rumus sama dengan network days. Kita pilih start date-nya. Lalu kita pilih selesainya. Dan terakhir kita pilih adalah holidays. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober terdapat 20 hari kerja. Nah, bagaimana dengan network days international? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus network days. Start date-nya adalah tanggal 1 Oktober sama end date-nya adalah ini tanggal 31 Oktober. Jangan lupa teman-teman gunakan rumus network days.intl international. Saya ulangi kembali. Di sini kita perlu mengetahui yang namanya start date. Ini start date. End date artinya selesai hingga tanggal 31 Oktober. Weekend tipenya adalah Sunday only, artinya hari libur pada hari Minggu saja, berarti 11. Dan terakhir holidays saya pilih di sini adalah F12. Tutup kurung, enter. Maka dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober, apabila hari Sabtu dihitung sebagai hari kerja dan weekend hanya pada hari Minggu, maka akan diperoleh sebanyak 25 hari kerja. Lanjut kita masuk ke fungsi IPC atau Inventory Product Control atau Inventory Control. Di sini istilah dari tiap-tiap perusahaan akan berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan rumus forecast ETS, artinya estimated time series. Kita menggunakan time series. Di sini forecast .ets. Lalu target date-nya adalah ini adalah periode
values-nya adalah ini. Kita gunakan fungsi string agar tidak geser. Lalu timeline-nya adalah di kolom D ini. Kembali kita gunakan fungsi string, tutup kurung, enter. Maka selanjutnya adalah 1900, 1900, 2200, 2200 dan seterusnya, 2500 dan 2500. Jadi di sini teman-teman bisa melihat sudah berpola ya. Oke. Selanjutnya ada forecast linear, di mana datanya adalah terus meningkat secara linear. Ini saya ambil contoh data yang mudah dan teratur agar dapat lebih mudah dipahami. Kita gunakan rumusnya forecast.linear. Lalu x-nya adalah ini angka 7. Non y-nya, y-nya adalah di F11 hingga F berapa di sini? F16. Kemudian non x-nya adalah mulai dari Januari hingga bulan Juni 2021. Lalu tutup kurung, enter. Maka untuk berikutnya akan jatuh pada tanggal dengan kuantiti sebanyak 2.800 piece pada bulan Juli. Nah, di sini karena kita gunakan fungsi linear dan akan tarik data ke bawah, maka perlu dipastikan bahwa data tersebut tidak bergeser. Oleh karenanya, saya akan gunakan fungsi string di F16 dan hingga F11 dan D11 hingga D16. Seperti ini teman-teman. Kita tarik ke bawah. Ternyata teman-teman ini teratur ya naiknya ya, sesuai dengan forecast yang telah saya berikan ke sales. Lalu berikutnya adalah fungsi absolute. Di sini apabila terdapat nilai minus dan nilai minus kita hitung sebagai suatu penyimpangan, maka di sini forecast dan actual sales berarti errornya adalah atau kesalahannya adalah absolute, lalu data forecast absolute error mulai dari non y dikurangi dengan non x. Tutup kurung, enter. Oke. Lalu berikut adalah dengan menggunakan absolute error. Di sini absolute errornya untuk AVDF ini adalah absolute hasil sales dikurangi dengan average-nya, tutup kurung, enter. Maka seperti ini ya teman-teman rumusnya ya. Di sini kita akan menggunakan rumus AVDF adalah nilai dari absolute error ini maka standar deviasinya adalah 133,33. Di sini teman-teman bisa melihat rata-ratanya adalah 200. Average misalkan dari data average dikurangi dengan data
sales average. Kita FADF yang di sini dulu. Diperoleh 200 dari angka 1000, 1000, 1300 dan seterusnya. Rata-rata errornya ada 200. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa angka di sini adalah rata-ratanya adalah 200. Jadi diperoleh dari sales dikurangin average. Secara absolute errornya berapa? Nilai absolute error ini kita rata-ratakan, maka akan diperoleh angka rata-rata adalah 200 pieces. Ini adalah fungsi AVDF. Yang berikutnya adalah slope. Slope ini adalah untuk fungsi forecast linear untuk mengetahui nilai B. Jika suatu persamaan diketahui Y sama dengan M plus BX, maka nilai B diketahui dengan menggunakan fungsi slope ini. Slope non Y-nya adalah ini. Non X-nya adalah data di kolom D ini. Saya salah menuliskan tutup kurung, harusnya seperti ini ya teman-teman. Dan berikut adalah intercept. Intercept menekankan kepada M-nya. Kita menggunakan intercept. Bagaimanakah nilai M-nya? Misalkan ini adalah intercept, Y-nya adalah ini, X-nya adalah periode ini, tutup kurung, maka nilai M-nya adalah 700. Yang terakhir adalah forecast ETS seasonality. Di sini untuk mengetahui untuk forecast estimate time seriesnya itu selama berapa periode sekali sih? Apakah 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Memiliki data yang cenderung sama di forecast.ets.seasonality. Seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan values-nya terlebih dahulu. Ini ya. Lalu masukkan nilai timeline-nya adalah ini periodenya. Lalu kita masukkan, kita langsung tutup kurung saja. Maka akan diperoleh di sini adalah time seriesnya adalah 2, karena setiap 2 periode nilainya tetap lalu mengalami kenaikan. Nah, ini sebenarnya untuk membantu teman-teman melihat sebenarnya seasonality-nya itu setiap berapa periode sekali sih. Seperti itu. Saya sudah menyampaikan untuk 30 rumus, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.